Satu, dua, Dua, tiga. tiga. Halo semuanya. Halo semuanya. Kembali lagi bersama gue di sini Ganing Kemaluddin. Ya, kali ini berbeda. Nah, jadi gini. Gue melihat banyak banget eh, masalah. Bukan masalah sih, tapi kayak sesuatu yang menarik ya di dunia per YouTube-nya, khususnya khususnya YouTuber. Jadi gue melihat kayak video tentang out-nya Skinny Indonesia 24, Kajo dan Andovi yang beberapa minggu lalu yang cukup viral dan trending ya. Video itu sempat trending ke 21 di YouTube di sini nih internetnya. Itu lumayan juga dan YouTube ini sekarang. Jadi YouTube itu menurut gue jadi sebenarnya mau bahas materinya itu gue pengen gitu bahasnya tapi jadi udah banyak banget yang bahas contoh seperti Raditya Dika, Kevin Hendrawan, siapa lagi pokoknya banyak deh yang sudah membahas ini baik pro maupun kontra tentang YouTuber itu ada masuk dari kalangan artis TV termasuk petelevisian juga bukan berarti gue uh, bukan berarti gue orang televisi tapi maksud gue uh, berbeda awalnya segmennya YouTube itu dibuat konten kreator tapi ya banyak lah. Nah gue juga mau ngebahas ini gue nggak mau sendirian karena gue ngerti tapi gue nggak ngerti karena gue tuh termasuk penonton yang cukup lama lah di dunia per YouTubean. Tapi untuk kali ini gue nggak mau sendirian ngebahas tentang YouTube. Gue mau undang temen di SMA yang dia ngerti banget tentang bukan ngerti banget dia ngerti tapi bukan berarti dia YouTube ya. Tapi dia ngerti tentang YouTube khususnya YouTuber dan ya dia bilang komunitas apa community bahkan gue juga belum tahu bahkan gue nggak tahu community YouTube tuh community YouTuber ya itu apa gitu loh karena gue memang nonton dan gue tahu kayak misalnya example channelnya Taas dan subscribers dan segala macamnya tua banget ya gue tahu Taas. Oke langsung saja kita panggil bintang tamu kita teman-teman SMA gue ya itu Nadim. Gimana Dim? Kabar Dim? Halo semuanya, nama Halo, gue halo. Nadim Lutfi Satyabudi. Ya, Nama ya. gue yang udah biasa ada di mana-mana. Bukan udah biasa, ya. Nama singkat gue Nadim LS. Ya, ya. Halo LS Nak. terserah, kalian bebas deh bilang apa, Losaga atau Atau apa. long standard yang ada di salah satu mobil terkemuka yang di tahun 90-an itu terkenal. Atau soalnya gini, kenapa dia bilang ini? Karena kan Pak Menteri kita kan, Pak Menteri Kebudayaan kita kan namanya Nadiem juga. Nadiem Makarim. Tapi dia pakai E, jadi nama saya Iya. Nadim tanpa E. Dah ya. Nah, Dah, jadi daripada bahas nama, langsung ke topik. oh iya, kita kan sebenarnya kan ngundang Nadiem ini kan bukan buat membahas nama ya, tapi ngebahas tentang YouTube. Ya, jadi aduh, Dim, gue nggak ngerti lagi sama YouTube sekarang, Dim. Gimana ya? Dulu YouTube pokoknya udah platform online buat nonton. Ya, Terserah, lo mau cari apa, mau video lucu, atau video yang lu ngincer kayak aksi, musik, romantis, dan lain-lain, cuplikan film, cuplikan musik video, masih banyak lagi. Dulu YouTube seperti itu. Nah, kalau soal yang ada konten kreator, maksudnya gini ya, mereka mulai populer tuh sekitar 2010 atau 2011. Tapi mereka ya, I know. bisa jadi dulu istilah bikin video namanya iseng dengan low quality. Nah, kan zaman-zaman dulu tuh low Ah, quality iya, iya. 240 dan 360. Itu Nah, zaman itu tahun 2010-an itu 360 tuh udah kalau udah istimewa banget itu tepat 360p. Bahkan 480 aja tuh masih kayak, oh kayaknya sekarang lah gitu loh.
Nah kan Vlogline Iya, masih yang di kan AU gitu. ya udah naikkan dikit jadi 480. Iya, iya. Tapi tergantung udah kan 2011 sudah istilah ya udah YouTuber baru ada. Istilahnya Iya, apa? Bikin video di YouTube. Lalu benar-benar. itu dengan apa? Ada algoritma, ada em, ini. Misalnya kalau channelnya tentang sketch komedi, ya lu bikin tentang komedi. Terserah bikinnya gimana. Dan durasinya tuh singkat, nggak panjang. Masih 3 menit. Terus kalau resolusi, tergantung. Mampu. Lu upload video 720. Ya udah mampu. Bisa sampai Hmm. 1080. Mampu. Tapi belum ada 4K. Itu berarti before 4K. Ya. Ya. Nah, habis itu kan, nah baru komunitas YouTube baru ada di antara 12 atau 13. Ini setahu gue ya. Mhm. Maksudnya gue udah sering make YouTube, tapi kalau baru ikutin sebagai komunitas, Mhm. ya di sekitar 13-an. Artinya bukan komunitas, tonton masing-masing kreator. Bisa itu Smosh, PewDiePie, Ah, lalu Bart Baker yang parodi lagu, ya, ya, lalu ya. Epic Rap Battle History, ya jadi tokoh-tokoh sejarah atau karakter yang udah bersejarah, mau karakter film dan lain-lain dibikin jadi rap battle, itu paling gila juga. Itu kan Nah, terus terus. selain itu uh, udah baru YouTube masih dominate tahun 2015. Oh iya ya. Itu kan ya kan semuanya udah buat seluruh dunia, Seluruh gak hanya dunia termasuk Amerika, di Indonesia. udah Ya, seluruh Amerika dunia sendiri di dan Indonesia. Indonesia. Heeh. Benar benar benar. Betul. Iya, iya, Nah, iya. Jadi dan jadi apa? YouTube itu dulu di tahun 2000, nah dimasuk 2013 ya Dim ya, nontonnya ya. Ya, Ya, jadi yang gue tahu sih, emang gue nggak tahu benar apa enggak. Di 2013 itu YouTuber di Indonesia ya khususnya, kan kalau di luar ada PewDiePie, ada yang tadi apa segala macam, banyak lah pokoknya. Tapi untuk di Indonesia khususnya masih sedikit ya, masih bisa dibilang masih dihitung bisa pakai jari lah. Example misalkan yang gue tahu lah, pasti mungkin sebagian ada yang tahu Taats ya, tahun-tahun 2013-an gitu ya, 2014 gitu dia udah masuk ya. ya terasi lebih awal lagi. Iya, Ya udah maksud di gua endorse, udah di promo sama YouTube 2010 deh. ya. Nah, jadi maksud gua lo nontonin masuk ke tahun itu tuh Taats udah masuk gitu loh. Ya, Nah, itu terus dan seiring berjalannya waktu, YouTube. Gak tau gue nggak ngapa gue nggak ngerti kayak gue malas banget nonton YouTube. Tapi bagaimanapun juga ya YouTube tuh udah jadi platform digital gitu loh. Bener nggak Dim? ya betul. Nah, gua itu ya sesuai itu saya nih artis-artis TV masuk ke YouTube ya kan ya. Ya, Nah, terus juga kan gue juga tadi agak sempet nyindir di awal kan yang tentang bahas skin Indonesia yang akan live setahun lagi ya itu tahun 2021 ya di tanggal waktu dia pada saat keluarin video dan itu videonya itu trending 20. Nah, terakhir gue cek itu tanggal berapa nih? Tanggal 24 ya, 24 Juli itu trendingnya bisa lihat di sini. Lo tau lah trending, tapi yang jelas ada trending Blackpink lah. iya sih. Tapi ya it's okay maksud gue, musik itu kan hiburan, nggak masalah lah. Walaupun ada Spotify, tapi kita butuh YouTube juga karena kan untuk lihat videonya. Terus gimana Dim? Apalagi nih yang lo tahu tentang YouTube? Kan kan yang tadi lo bilang kan lo aktif 2013, tapi lo tahu tahu ya bener-bener tahu banget YouTube tahun berapa Dim? Kalau boleh tahu, maksud gue apakah di tahun itu juga atau sebelumnya udah tahu atau atau gimana? Kalau mungkin lo berkenan menyebutkan tahun nggak masalah, nggak berkenan menyebutkan juga nggak apa-apa. Gue pokoknya tahu YouTube
2005 sebagai ini gunanya buat hiburan. Nah, dan sisa lainnya apa? 2005 itu belum ada Android, belum ada Oh, iPhone, jelas. Ya, ya, I know, tapi I know. komputer dan laptop. Habis Ya. itu internet di sini masih lemah. Nah, dan Iya, iya, kita iya, udah benar, kenal benar, ciri benar. khas YouTube, yaitu satu saya cari klik video, dan di tantangan utamanya adalah sabar dari buffering Ya, gitu. nah, ngomong buffering, gue jadi inget dulu nih waktu gue pertama kali nonton YouTube. Jadi, gue itu nonton YouTube itu gara-gara gue pakai, ya adalah pokoknya pakai ISP, salah satu ISP masang dan gue nonton. Dan itu tahun 2010-an ke bawah kalau nggak salah. Itu gue nonton, itu bufferingnya sama kayak lo nonton buffering podcast sekarang. itu yang gue Iya. rasakan tentang buffering di YouTube pada saat tahun 2010-an ke bawah yang bener-bener internet tuh lemot, bukan ya Ya, mungkin karena masih lemah. masih lemah teknologinya karena internet itu dulu cukup mahal ya, bener ya. Benar-benar Dibanding mahal. sekarang kan, internet kan paket 1000-an aja apa gocengan aja udah bisa ini apa internetan gitu loh. Kalau sekarang, kalau dulu kan enggak. Dulu kan internet kan mahal dan ini. Nah, terus Dim, gimana Dim? Menurut lo YouTube sekarang? Gue mau minta pendapat lo. Pokoknya gue pengen banyak mengulik tentang pendapat lo deh tentang YouTube sekarang. Ini belum mau bahas yang sekarang ya, karena kita harus mundur. Dan Oh ini lebih ke iya, YouTube Indonesia ya. Karena oke oke pembahasan oke. ini tentang YouTube Indonesia. Terus karena Iya ya, hostnya bilang, ya gue tahu YouTube internasional, terutama di sini, ya. ya ya. Ya Nah, khusus. terus Nah, terus karena tadi Gani mengajukan pertanyaan, apa YouTube sekarang gimana? Kita perlu mundur lagi dulu dari oke, mundur dulu Dim, apa Dim? Kita ini ngebahas. Jadi YouTube itu sebelum sekarang tuh gimana gitu yang dulu yang menurut lo aja yang lo tahu bukan berarti oh ya sekali lagi ini dia bukan Nadim itu bukan orang YouTube tapi dia adalah apa ya kalau bisa dibilang audience doang. audiens benar audiens benar-benar coba ceritain Dim ke teman-teman kita. Nah, kan YouTube Indonesia, orang-orang Indonesia, kreator-kreator Indonesia mulai broadcast dari inisiatif mereka tahun 2014. Nah, Ya. pertama mereka mungkin nggak hanya 14, ya buat kalian yang tahu kreator-kreator pernah bikin dari 2011 atau gimana. Oh Tapi iya. sebenarnya kan YouTube Indonesia kan mulai aktif dan rame di 2014. Dan itu kan sampai 2014 ada YouTube Rewind Indonesia. Dan pionir-pionirnya itu Eno Bening, asal-asal production, Oh A2P. ya, sama Iya. Eka Gustiwana untuk komposer lagunya udah pasti. Itu kan udah tahun pertama YouTube Indonesia aktif, semua kreator-kreator sudah berkumpul dan bikin Ya. rewind. Dan Oh itu semua iya. ya pionirnya Eno Bening. Iya 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 I know I know. Nah, Itu sempat denger tuh gue tuh tentang itu. Terus nah ya. Selanjutnya lanjut ya. 2015. Apakah YouTube Indonesia mulai dominate penonton Indonesia? Oh, Iya. iya. Tapi ini letaknya adalah dari penonton muda sampai menengah. Maksimal kayaknya penonton yang sekitar umur 23 tahun deh. Penonton muda yang enjoy, terus yang sekitar remaja itu kayak pendukung subscriber sejati, baru yang atas lebih tinggi, ya sekitaran 19 sampai 23, itu pasti bisa jadi kayak melihat apa yang YouTuber sudah kasih buat audiens. Dari susah payah bikin video, 2 visualnya, 3
isi ceritanya. Karena dulu bikin YouTube itu sama kayak metode bikin film, ada skenario. Kan Oh semua ya, YouTuber Indonesia udah bilang, ya bikin video, sketch komedi dan lain-lain em, atau ya yang sering kenal commentary, ada skenario. Dan yang paling utama, kunci utamanya adalah rapi editing tuh. editing ya. Jadi nggak Nah, apa namanya, pastiin nggak apa? nggak, jadi bikin video itu nggak hanya asal-asal bikin, terus juga apa, dan akan eh, dan begitu selesai dan terus naik gitu kan nggak mungkin juga. Pasti kan ada editing, ada itulah yang dinamakan dulu ya, mungkin di YouTube dulu, tapi nggak tahu sekarang. Mungkin yang ada namanya post, dan post produksi, produksi dan praproduksi. Itu ya, itu juga masih ada Kebalik, beberapa. Atau balik ya? pra, pra Pra produksi pos produksi sama kebalik, post. Ya begitu. kebalik. Korban Ya, lockdown, kelamaan lockdown gue. ya aduh. Bukan lockdown, PSBB, PSBB. Ya, Ya, itulah yang salah satu yang digunakan di YouTube. YouTube dulu, itu khususnya YouTube dulu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang melakukan itu di zaman sekarang ini, di YouTuber sekarang, kayak YouTuber baru lah intinya seperti itu. Soalnya kan kalau bagaimanapun kan, kalau dia nggak ngedit kan mentah-mentah begitu aja kan nggak mungkin, Dim. Misalkan dia butuh disensor atau apa segala macam, bener nggak? ya betul. Nah, Mau nah, necessary atau unnecessary itu tergantung kreatornya. Habis itu ya. udah tinggal di upload. Nah, kalau upload berarti itu bergantung pada mana? Timing. Weakness YouTuber itu timing. Hmm, Mau dia masih awalan atau masih sekitar middle, ya kan? Weakness utamanya timing, udah. Kalau YouTuber udah membentuk itu, tim-tim, ada tim ya sinematografi atau nggak tim editor, itu pasti sih. Tapi kan ini masih eh, langkah-langkah susah, ya udah yang udah biasa dikenal untuk susahnya eh, upload video dan ditunggu oleh subscriber, timing itu sih. oh, Nah, terus Dim? kan 2015 semua komunitas makin aktif. Ya, ya. Habis itu masuk ke 16. Nah, 16 nih udah mulai masuk isu apa? Isu mengenai pertelevisian yang apa ya? Misalnya acara on the spot gitu atau enggak berita atau entertainment langsung itu membahas uh, YouTuber yang views-nya banyak, Ya, ya. terus subscriber-nya banyak, dan kata-kata yang sering dipakai itu apa? Menghasilkan uang. Cuman Oh, ya, kadang-kadang, ya, ya, ya. iya, Bener, 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 dulu bener. istilahnya itu. Ya, ya, ya. Ha. Dah bawa Kan, dari bikin video menghasilkan uang, jadi seperti itu. ya, nah kan televisi sebutinnya itu. Ya, Nah, ya, itu ya, baru ya. mulai dari uh, semua YouTuber yang bisa setuju atau nggak setuju kalau mereka pakai platform buat ngasilin duit. Padahal nggak hanya itu. Ini udah dibagi, ya. Ya, ya. AdSense, community, dan quality. Itu. Itu udah dibagi. Dan Hmm. baru lahir, nih gue bawa dikit masa-masa WWE ya. 2016 WWE. tuh lebih perfect, ya pegulat-pegulat. Oh, Gue ya, ya. ambil era. Ya, ya, I know, I know. 2016 ini mengenai attitude YouTuber. Maksudnya attitude mengenai apa ya? Mengenai perbandingan kalau YouTube lebih better dibandingkan TV. Itu dari Oh, lirik GGS GGS ya, Kajo loh. yang Yang YouTube itulah pokoknya lebih dari TV. ya lainnya. Ya, 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 ya. Karena gimana ya? Bukan Kalau soal apa sih? Bukan soal menghasilkan uang. Walaupun iya, kita bikin ya mau kreator bikin video tetap menghasilkan uang. ya, Tapi tidak hanya itu, ada yang lebih luas lagi. Hebatnya gimana? Bebas kreativitas, creative freedom.
Dua, bisa kapanpun. Mau upload video cepat, lambat. Dan yang ketiga, kembangin baru. Nggak bikin yang sama. Gitu. Makanya itu lebih better dibandingkan TV. Menurut pandangan gue. Oke. Nah, selain itu ada lagi nggak masalah attitude terhadap kreator? Oh, ada lagi. Yaitu melawan haters. Oh iya, Haters haters. udah Udah mulai masuk wajib pasti. ada ya. Udah masuk Ya, pasti. dimanapun dan kapanpun, kalau kita menjadi kreator atau kita berusaha untuk apapun lah intinya, ada haters pasti. Iya. Mau itu haters yang udah lihat channel YouTube, Maupun gimmick belum ya. dia gimana, ya Oh, maupun belum. ya ya. Mau lihat gimmick kreator ini gimana, Mhm. habis itu em, isi videonya gimana dan pembawaannya pula. Ya udah langsung keluarin kata mutiara yang kayak kok jelek gitu. Terus kayak apaan ini aneh, ya gitu-gitu, itu udah biasa. Ya ya ya. Kalau lawan balik, ya udah lawan balik terserah lewat lewat komentar atau enggak bikin lagu. Ya, ikan sayang GGS, ada Chandra Leo Oke bikin gak guys. apa-apa jelek yang penting Penting sombong. sombong. Yang itu sebenarnya mereka juga bikin satu di kalau ini sorry gue apa bahas dikit. Yang ada tuh yang video yang tentang mama cantik apa apa gitu tahu deh pasti deh. Nah itu kan juga Iya, lagu juga. iya. Hmm. Terus kayaknya ini juga ada yang lebih nyebelin lagi deh. Apa tuh? Tidak hanya etika kreator, etika audiens. Lah, kok bisa? Maksudnya ini, jadi etika audiens tuh terletaknya kayak pertama subscribe berlebihan, dua lebih suportif, lebih toxic dibandingkan lu support pemain sepak bola favorit lu atau enggak penyanyi favorit lu Ya ya. dan lain-lain. Tapi ya itu community yang sempet toxic di sini YouTube dibandingkan dibandingkan yang lain. Hmm. Nah, terus kan kenapa bisa ada kubu? Pertama, ada kubu toxic yang kontennya full apa sih? Full rated R gitu deh. Bukan lebih ke anak-anak, maupun yang nonton. Iya, anak-anak. Apakah dulu gue juga pernah toxic? Pernah juga. Pernah. Nggak mungkin nggak. Tapi ya udah pas. Tapi kalau jadi gue cuma toxic buat nontonin, bukan toxic buat support Musuh. sampai tambahin komentar. Karena gue Oh baru ya mulai ya. jadi netizen berkomentar sekitar Hmm. 17 atau 18. Tahun. Iya, Oh, berarti lo selama ini nggak pernah komen wah. nggak pernah. Gue memang toxic untuk nonton videonya. Oh. So ini mau gue nonton sketch komedi kayak Kevin Anggara, Duar Bata Ya dan ya. lain-lain. Terus gamers, Taras Game Indonesia, Miao Auk, dan kayaknya channel lainnya, ya gue juga pernah nonton Skin Indo, Chandra Leo, terutama King kalian. Maksudnya kapten yang sampai sekarang um, dikenangkan sampai selamanya Reza Arab, Oh iya. udah pasti. Games ganteng. Iya. Nah, attitude-nya tuh kenapa pada audience? Dari subscriber lebihan, terus Subscriber, iya. membandingkan kreator ini lebih better daripada kreator itu. Iya, iya, iya. Iya. Sampai bapak-bapak ya komunitas kita lebih toksik daripada itu. Waduh. Itu udah combine semuanya. Mhm. Makanya jadi 2016 berasa kayak apa? Berasa kayak attitude era. Wow. Attitude kreator yang zaman yang Lex kolaborasi sama semuanya. Ya Hmm. nggak hanya yang Lex ya mengenai attitude mau dia berkarya itu kan gue bilang tadi Chandra Leo Hmm. juga pernah bikin video musik video juga ini Iya, iya, judulnya iya. lebih jelas serang ke haters Iya, iya. Heeh. dan attitude audience ya yang itu yang support tapi terlalu toxic gitu Iya, iya, benar, benar, dan benar. kalian kayak lama mengidamankan kalau mereka lebih better daripada seleb-seleb atau artis ya gitu deh perbedaannya.
Kalau Ya. perspektif lo gimana? Kalau misalnya lo pernah nonton YouTube yang gue sebut tadi sekitar 2015 atau 16? Oke, kalau perspektif gue sebenarnya sih itulah yang bisa tadi gue bilang kan, bahwa kalau Nadim itu lebih serius dan lebih tahu tentang YouTube. Karena gue jujur aja gue nggak tahu tadi itu apa ya, yang maksudnya gue cukup ngerti tapi gue tidak mendalam, beda lah mana. Jadi kalau menurut perspektif gue itu, jadi misalkan gini, gue dari YouTube 2015 dan 2016. Oke, jadi 2015 2016 itu gue itu penonton sebenarnya, lebih penonton. Jadi jujur aja gue baru aktif itu nonton YouTube itu tahun 2013. Tapi gue tahu YouTube itu tahun 2009 2010. Jadi gue 2013 itu pertama kali punya Android. Sebelumnya gue udah nonton by PC ya, yang tadi Nadine bilang ya, by PC. Jadi Android, iPhone, iOS, iPhone segala macam belum ada. Jadi gue nontonnya di PC dulu sama, tapi gue lebih mulainya aktifnya di 2013 Android, dan gue masuk 2014 masuk dan gue menjalankan terus, dan gue menemukan channel penonton-nonton. Nah 15-16, nah 15-16 itu kalau dari gue itu adalah, kalau gue bilang itu adalah masa kemasannya YouTuber. Kenapa? Karena gini, di tahun 2015 dan 2016 itu gue merasakan ada kepuasan penonton. Kayak misalkan example gue kan, gue itu dulu jujur aja, gue itu bikin channel G5 ini. Nah, makanya kenapa ada nama production, karena gue pribadi itu gue termotivasi dan termotivasi lah dengan yang mungkin lo tahu juga, penonton LDP, Last Day Production. Nah itu jadi gue kayak ada motivasi untuk bikin yuk konten yang kreatif, yang cermat, yang cerdas, yang pokoknya konten-konten yang bagus lah. Jadi tahun 2015 itu, dan gue amazed banget sama YouTube Rewind. Jadi YouTube Rewind khususnya YouTube Rewind 2015 dan 16. Kenapa gue bilang itu gue amazed dengan YouTube Rewind 2015 dan 2016? Karena gini, oke 2014 bagus, tapi dia belum mulai. Maksudnya baru mulai. Jadi mungkin masih ada trouble NL dan segala macam lah. Pokoknya gue gak ngerti. Nah 2015-2016 itu adalah termasuk YouTube Rewind yang perfect. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gini, gue itu bikin videonya nggak ini sih, nggak naik-naik dan ada volume. Jadi Nadim tahu videonya. Jadi gue itu bikin video di UKM gue, di kampus. Gue bikin video itu music ending dan kredit kredit title yang di film, kredit title ya, bener ya, kredit yang di ending video itu adalah gue termotivasi dengan YouTube Rewind 2015 dan 2016, which is itu ada yang tipe model yang seperti Boomerang. Lo tau lah, Dim? Tau kan? Yang seperti Boomerang. Setiap ending Rewind ada kayak itu Boomerang itu. Nah itu mulai ada itu kan di 15 dan 16. Nah itu gue tuh motivasi banget dengan itu. Dan jujur aja, musik itu, gue background musik itu dulu cuman SD drum band. Tapi gue dengan berusaha semaksimal mungkin, gue bikin musiknya itu bikin sendiri. Jadi gue ngambil, oke lah, mungkin gue masih ngambil dari orang, maksudnya ngambil dengan ini ya, dengan link ya, enggak gue bukan jiplak juga. Jadi ngambil terus nanti gue edit lagi ulang, gue rapihin, gue publish di video itu. Dan yang udah pasti gue mencari yang free copyright YouTube ya, Dim ya. Gue bener deh untuk copyright sekarang tuh bener-bener sensitif banget.
Nah Nah, ini, itu nah ini, nah ini yang nanti nah, yang bakal bahas nih. nah, Tapi aduh masih lanjut di beneran. perspektif lo dulu. Lo Nah, selesaiin dulu di perspektif lo itulah dulu. eh copyright itu juga sensitif. Nah, makanya gue sekarang itu lebih prefer untuk nyari eh musik yang tidak copyright. Nah, perspektif gue jadi ya tadi ngomongin dia tadi udah ngomongin perspektif. Jadi 2015-2016 itu adalah tahun kemasannya YouTube dan khususnya YouTuber. Itu sih. Jadi eh Dim, Ya, masih ada nggak? masih. Fine. Oke. Jadi Rewind 2015-16. Oh ya, tadi sorry kepotong karena ada kesalahan teknis. Kita lanjutin lagi. Jadi 2015-2016 itu gue jujur aja seneng gue nontonnya. Seneng banget kayak setiap hari nih kerjaannya gue. Ya mungkin salah satunya mungkin emang gue udah terjun di dunia itu. Kerjain setiap hari. Android gue isinya YouTube semua sampai apa namanya file size-nya Android gue itu megabyte-nya itu gedean YouTube dibanding WA, Line, terus internet browser, Google Chrome, bahkan segala macam. Dan dulu itu gue komputer itu gue nontonnya YouTube, jebet, YouTube, enter. Terus juga di laptop bokap gue yang gue juga YouTube, jebet. Jadi semua gue itu tahun 2015 itu adalah YouTube dan disitulah gue terinspirasi dengan channel ini G5 yang videonya itu juga di sekitaran tahun 2015-16. 2015 mulai ya ada 16-17 karena 2015 kan ini masih baru lah, gearnya belum terlalu lengkap karena gue juga dulu masih gitu dim. Jadi gue amazed dan tahun kemasan YouTube itu ya di 2015-2016 ini gitu loh. Itu maksudnya. Jadi sekarang itu jujur aja ya gue udah nggak terlalu suka sama YouTube gitu loh. Kenapa? Karena selain yang lain-lain ya, apa ya? Banyaklah aspek-aspek dan faktor-faktor lainnya dim yang gue bikin kalau pengen balik nih, gue maunya nonton 2015 dan di tahun 2015 dan 2016 lagi. Bahkan mungkin 2017 masih cuman karena kan 2017 itu kan gak ada rewind kan, adanya di 2018. Nah itu tuh di mana itu gue juga YouTube rewind 2018 tuh gue juga sempet kayak nggak menang-menang amat. Nah begitu dim pokoknya intinya. Gue mau bahas lagi takutnya gue dihujat netizen lagi. Ini ya, disclaimer. Nah, Kita berdua bikin video ini, ya udah nggak apa-apa. Silakan masukin opini kalian. Yang penting udah, yang tetap biasa ada untuk YouTube ini adalah freedom expression. Udah. Mau kita sampaikan secara santai, KZL, kesel, dan lain-lain. Ya udah, itu udah biasa. Pokoknya yang udah common sampai seterusnya itu freedom expression. Nah ya udah, ya ya. sekarang lanjut ke kembali lagi ke gue. Lanjut balik Nah ke ini lo dim. problematika yang lu tadi bahas tentang apa? Bahas tentang copyright. Iya, Yang benar kurang benar benar. hajar, nih ini ya langsung ya. Yang kurang hajar itu YouTube, kebijakan YouTube. Hah? Dari apa dulu? Pertama, YouTube sudah monitoring penonton-penonton, akun-akun, dan kreator-kreator. Oh iya 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 Nah, itu tuh. Iya benar benar benar. kan monitoring itu benar wajib betul. Artinya biar aman aja, tidak ada ancaman di aplikasi mereka, websitenya mereka terutama. Iya. Nah, ini gue nggak tahu lebih luas ya kebijakannya apa. Tapi yang sering terjadi pada kreator dari 2017 adalah pertama AdSense, kedua copyright, tiga batas batas pengucapan loh untuk ngomong kata kasar, Kasar, yang unsur tadi sara dan segala dikira macam. apa ya unsur sara, kayak
hampir melanggar gitu. Ya, ya, ya. Dan yang paling utama ini so sad loh ya. Hmm. Watch time. Nah, watch time itu pernah dibahas sama Eno Bening. Kalau biar bisa menghasilkan AdSense, ya videonya harus minimal 10 menit. Jadi itu sedihnya di mana? Sedihnya di kreator yang lebih udah nyaman bikin video 3 menit. Ya, itu sketch komedi ya. Ya. Karena apa? Karena kan mereka kayak ada yang bikin di Vine atau enggak bikin di IG. Dulu Vine kan masih ada. Itu yang Oh buat di iya, luar. fine. Kalau Ya, ya, Indonesia, ya, benar, 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 benar. nah, kalau Indonesia kan lebih ke Instagram. Nah, kan Ya, ya. zaman-zaman dulu masih 15 detik. 2016 naik jadi 30. Terus 17, wah udah jadi semenit. Ya, ya oke sih. Dan Iya, biar iya, iya, iya. lebih enak biar bisa jadi konten bikin kompilasi upload ke YouTube. Kan iya Edozel terus channel Harbata Ya. sampai sekarang masih. Nah, cuman so sad-nya adalah saat kebijakan itu keluar, apakah ini udah jadi masa struggle buat semua kreator-kreator yang udah susah payah bikin dari kembangin ide, terus quality, terutama timing buat upload, dan setelah itu udah Ya. lihat statistiknya. Itu tergantung. Pasti ada beberapa kreator yang desperately butuh duit. Itu berarti Iya, biaya ya. AdSense. Hmm. Kalau mereka udah punya secukupnya, berarti apa yang mereka pikir? Quality, timing, dan opinion. Ya, komentar-komentar netizen. Netizen yang ada di bawah. Ya, Di bawah 2017 deskripsi. itu. Ya, Ya. 2017 itu Terus udah jadi masa apa? Masa struggle eh, YouTube Indonesia. Dan mungkin gue sebutin aja, ini udah jadi endingnya apa sih? Endingnya Attitude Era. Maksudnya bukan Attitude oke. Era WWF. Gue bawa sedikit aja yang sama. Karena 2016 itu mengenai etika kreator dan audiens. Oke, oke, Ya. oke, oke. Terus, apa gue perlu bahas lagi yang bawa dari WWE? Ada. Itu bermasalah apa? Ruthless Aggression. Nah, Ruthless Aggression-nya itu di mana? Ruthless-nya kreator yang udah nangkep kalau bikin video di YouTube menghasilkan uang. Cuman caranya, aduh. Karena ini ya, sekarang konten-konten kayak sketch comedy udah mulai kurang relevan. Malah yang sempat relevan itu vlogging. Vlogging ya, tahun 2000, jujur aja. Kayak menurut gua, vlogging tuh abadi. Kenapa dari tahun 2015 ya? 15, 16, Dulu 17, adanya 18, sampai 14, 15. ya, Ya, dulu sam zaman vlogging yang overrated itu kan Laurentius Rando. Ya, kalian masih udah ya tahu. Ando pasti tahu. Ya, dia udah biasa vlogging. Ya, Nah, habis itu udah tahu. Pokoknya ciri khas yang udah ada pasti famous, overrated, kena kasus, baru mulai turun, ambiar. ya, 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 Tapi ya. vlogging mulai overrated lagi di 2017. Kalau 16 menurut kalian ada siapa yang overrated? Ya udah monggo komentar di bawah. Nah, vlogging. Tapi kenapa bisa ruthless? Ruthless-nya adalah mereka bisa panjangin durasi, watch time-nya gede, dan pasti iya, views-nya banyak. Cuman isinya, isinya ini ini nih yang bikin semua penonton lama ya, penonton 14, 15, 16 Hmm. mulai kesel karena dari vloggers masih dominate. Biar bikin konten lebih aman tuh apa? Nggak pakai kata kasar, terus bawa sedikit algoritma televisi, Ya. apa lagi ya? Buat sesuatu yang udah pernah dibuat dari channel luar, yaitu prank. Ah, iya, Uh, prank tuh sempet tuh ngetrend tuh tahun. ya, Terus, habis itu flexing. Flexing hmm. itu apa? Pamer, ria-ria, harta.
Oke. Ya, ya, ya. Dan habis itu apa? Ini paling worst, caper, cari perhatian, Mhm. bawa atensi, tapi dibentuk jadi drama. Waduh. Dan drama dominate 2018. Ya, drama juga ada di 16, tapi nggak terlalu gede banget. 17, baru drama mulai dominate dan nanti bakal overrated 2018. Sekarang masih overrated. Masih. Aduh. Nah, kenapa bisa ruthless? Ruthlessnya adalah kreatornya terlalu berlebihan dan ambil advantage ini, Hmm. dia bisa ngasihin AdSense gede. Dan pasti penonton-penonton lama, ada yang nyerah, langsung pindah ke channel lain, dibilang, channel ini lebih better daripada itu. Ya. Wow. Tapi nggak hanya penonton lama, banyak penonton baru Oh yang iya. masih Ya. kecil. Penonton baru, audiens baru, tipikal audiens baru itu juga mempengaruhi perkembangan YouTube di kayak bukan di Indonesia aja, Dim, ya, seluruh dunia ya, Dim, ya. Iya, Iya. Jadi apa namanya? Audiens lama yang stay itu akan tersingkir dengan perkembangan bukan perkembangan tersingkir dengan zaman, mungkin karena dia yang dulunya mungkin dia banyak free-nya, sekarang lebih banyak ke nggak apa banyak lebih sibuk atau apa segala dan ditimpa dengan audiens baru yang lebih banyak juga dibanding yang lama. Jadi audiensnya itu berkembang dan apa beda ya sebenarnya sih secara bagus ya, secara apa ya, secara ini sih bagus, secara perkembangan teknologi bagus, cuman jeleknya adalah ya di kontennya, bener bener kan gitu ya, Dim, ya. iya. Jadi audiens-audiens baru, ya, Hmm. mungkin kita bisa mulai sekarang yang udah biasa dikenal penonton YouTube, anak-anak, berarti mereka bisa secepatnya Ya. punya HP, Oh iya ya. pasti dari spek terkecil. Iya. Dan Zoom. manfaat besar mereka Ya. itu adalah YouTube dan game online. Heeh. Nah, berarti yang masih muda, mereka bakal langsung megang HP, bikin akun Google, dan udah buka YouTube, subscribe channel yang terkini, bukan yang dulu-dulu. Iya, benar, I know Dan makanya. apakah mereka suatu saat bisa jadi pendukung ruthless? Lah, kok ruthless? Karena ini bukan soal etika lagi. Udah tahu kalau misalnya, misalnya, kan commentary channels itu kan udah ada ya, channel luar yang Ya. subsnya tinggi. Gak hanya itu, yang komentar di videonya bisa banyak juga. Cuman ya weakness utama di sini, kalau create, kalau misalnya commentary channel mengkritik channel itu yang subsnya gede, tapi isi kontennya malah kayak, kok jadi parah begini. Yang ada, ruthless subscriber langsung nyarang. Yang ada ambiar si komentari itu. Waduh. Ya ada ya masing-masing komentari channel yang berkali-kali mau sekali bahas tentang YouTuber yang channel isinya pamer harta, vlog, prank gitu-gitu. Ya, ya. Udah, ngeluarin kalimat setelah ending atau kalian malas nonton sama ending, langsung keluarin. Keluarin apa? Keluarin ruthless-ruthlessnya. Maksudnya kata mutiara. Ya, ya, Jadi ya. tuh kalian kalian tuh parahnya tuh langsung kayak gitu. Kasarnya tuh kayak gitu. Apa Ya. 18 masih ada? Masih. Karena vlogging, prank, ria-ria harta masih dominate. Dominate. Karena masih menguasai. Ya, dominate itu menguasai. Iya, 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 Dan I masih know. relevan bagi penonton-penonton. Dan banyak penonton baru yang bakal subscribe channel itu. Dan Mungkin nggak hanya channel-channel vlogger ya, yang dulu gamers paling rendah. Terus, gimana caranya mereka menaik? Ikutin algoritma dan buat diri dia sendiri jadi ruthless. iya, Dan mungkin letak dari kreator yang lama menjadi ruthless, insecure, egois, dan lain-lain. Wah, udah.
Itu caranya untuk berhasil menarik atensi penonton. Tapi apakah itu juga jadi atensi untuk dibikin jadi drama? Iya, Iya. yang komentar yaitu commentary channels. Tapi mereka komentar apa? Komentar detail-detail. Kalau misalnya kreator ini kena masalah, drama dia apa, isu dia dengan siapa. Nah itu. Kalau yang isu kan, ya misalnya channel ini punya isu sama commentary channel. Ya, Nah ya. habis itu pasti dengan bantuan komunitas, ya udah langsung langsung serang sepedes-pedesnya. Dan apakah haters-haters juga mau serang channel yang itu channel prank ria-ria gitu? I- Iya. iya. Tapi cara mereka nyerang, aduh, langsung keluarin kata kasar yang langsung kayak danya, duar. Maksud gue sepertinya duar Iya, ya. iya, 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 Jadi iya. gue mau ngomong kata kasar, gue sebutinnya aja yang duar kayak nya gitu. Iya, jadi supaya kita bisa, gue nggak, supaya kita bisa mendapatkan ini, jadi kita ngomong yang kasar tuh diubah. Ya, seperti tadi, yang wah, 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 wah. Ya, jadi gue mau sebutin kata dari from what, dari mana. Enggak, Iya, gue peragain aja seruthlessnya netizen komentar tuh. Aduh, 18. Bahkan rewind, ya Allah. Ya ya, itu masih yang dominate. yang belum nonton itu Rewind, coba nonton dulu itu Rewind dari 2014 sampai 2018. Eh bisa cari di searching YouTube, bisa nonton. Iya. Dan mungkin ini ya, kalau gue belum bahas yang sama, ya, algoritma ruthless aggression awalnya 17, pertengahan. Ya, ya, Dan mulai naik 18. 19 masih naik. Masih. masih. Dan eh, dan untung surprise uniknya, ya ya pasti misalnya kreator lama ada yang lagi naik, terus ada yang kreator lama dulu menghilang, bikin comeback, ada ya. Ada yang Cuman kami-kami terus tetap, balik lagi tiba-tiba. aduh, itu juga jadi isu loh. Iya. Sekarang ini pamit itu adalah apa? Itu adalah excuse untuk menarik audience klik, kayak Anda yakin kalau dia pamit beneran ninggalin YouTube istirahat walaupun baru terkenal setahun atau 2 tahun, Yeah. terus nanti 24 jam kemudian saya kembali. I'm back. Ya, saya kembali. Iya, Tapi iya, iya. maaf buat kreator, udah dari meme Taras Game Indonesia, bye, have a great time. Maksudnya apa? Bye, have a great time. Great time sama siapa? Great time sama ruthless haters. Apakah sekarang masing-masing bakal tiru seperti itu? Ya ada yang parodiin. Tapi di tahun ini malah masih ada yang ngelakuin. Iya. Jadinya tuh nggak hanya 24 jam kemudian, 72 jam kemudian, ya I'm back, ya bikin video lagi. Tapi good luck aja. Yang ada, bye, have a great time. Great time sama siapa? Haters. Ya, good luck aja. Duh. Jadi algoritma sampai sekarang masih sama, udah. Dan sekarang istilah YouTuber itu berarti buat apa? Buat yang cepat terkenal, famous. Kalau konten kreator kayaknya sebutan yang beda. Ya udah, itu create video, bikin video quality buat penonton yang nikmatin gitu dan suka diisinya. Oke, berarti uh, perspektif. Nah, lo pasti lo pasti tahu kan tentang yang akan kuahnya skin Indonesia yang tadi gue juga udah singgung di awal. Nah, kan Ya. itu kan dikomentari dengan banyak ya, komentari itu ya komentarnya positif, negatif dan pro dan kontra, termasuk termasuk youtuber kita semua, termasuk Chandra Hiau,
eh, Om Deddy Komposer sempat diajak podcast ya, kalau nggak salah tuh itu Skinny Indonesia sempat diajak podcast, terus juga pokoknya menuai banyak komentar dan positif maupun negatif, dan ada juga komentar dari Aditya Dika, terus juga ada lagi dari komentar dari Kevin Hendawan yang menurut gue itu dia adalah komen yang lebih ke arah netral tapi negatif ke gue gak bisa bilang negatif, pokoknya mereka lebih ke arah netral, intinya tidak menjudge satu sama lain intinya. Nah, perspektif lo gimana, Din? Perspektif lo tentang tentang YouTube ini yang maksudnya yang Skinny akan live di tahun depan ya. Jadi menurut lo, Dim, perspektif lo dari diri lo skin yang tentang Skinny itu gimana, Dim? Dari Skinny Indo bubar. Ya, berarti mereka berdua udah nggak punya ide lagi, udah kehabisan ide. Atau Dan ya, terus Tim? Atau ini, selain kehabisan ide, ya apakah konten mereka masih relevan? Oh, Itu untuk tahun selalu, ini? Itu sudah ditemukan bergantung pada audiens. Masih Ya. pada menonton atau tidak, ya. Kan mereka sempat naik kembali lagi video Epic Rap Battles of Presidency. Oh ya, Nah, I know. itu berarti itu berhasil. Keberhasilan apa? Dari susah payah bikin Epic Rap Battles kayak ERB, ERB of History, terus terutama persiapan mereka dari tulis lirik, kompos lagu, habis itu syutingnya pula, iya. Dan itu udah jadi pesan-pesan paling penting buat dunia politik dan lain-lain, ya. Buat voters-voters yang mau dukung gitu. Oke, benar. Nah, kan mereka sempat tinggi di situ. Tapi kalau konten-konten lain, ya udah kembali lagi jadi semula, nggak kayak cepet tinggi gitu. Nah, sama Skinny bubar, ya itu udah kehabisan ide, terus susah menarik audience, dan mungkin konten mereka udah kalah sama channel-channel lainnya gitu. Ya. Tapi coba kalau dari perspektif lo gimana, Gan? Oke, kalau dari perspektif gue, kan gue nonton nggak semua maksud gue nonton videonya Skinny, itu dia bilang, bukan dia bilang sih maksud gue lupa karena gue udah lama juga, agak lupa maksud gue. Itu sempat nggak tahu ya, menurut gue nggak tahu benar apa enggak, tapi seingat gue dia sempat menyinggung masalah dia itu benar yang lo bilang kehabisan ide, tapi dia kepengen berkreasi dan berkreator tidak di YouTube lagi, tetapi dia mungkin bisa melambat ke dunia film, ke sinetron dan segala macam gitu. Nah, tetapi itu menuai positif dan negatif ya dari perspektif, karena dia agak sedikit apa ya? Ya mungkin nih memang ya siapa sih yang nggak kesel? Gue pun juga sebenarnya sebagai penonton kesel karena tidak ada lagi wadah lagi untuk para creator gitu loh. Dan di luar negeri ya yang disebutin Skinny juga banyak juga youtuber yang di luar juga memutuskan untuk pensiun ya, Dim ya, yang disebut yang salah satunya yang disebutkan nama Skinny itu tapi gue lupa, tapi cukup adalah yang disebutin, gue nggak terlalu ini banget. Mungkin yang paling terkenal itu Ray William Johnson. Gue lihat sedikit aja di channelnya, kayak suka review film. Gue belum tahu luas konten dia ya. Ya tapi itu dia udah keluar lama banget. Oke, jadi salah satunya itu yang dia ngomong nggak salah. Terus, nah setelah dia mengupload video itu, banyak menuai komentar positif dan negatif dari teman-teman YouTuber senior. Example,
dari channel Yao, Tim Tuan sendiri, dari temennya yang membahas kenapa sih lo memutuskan untuk mengakhiri karir lo di YouTube kan gitu. Terus juga dari Bang Adit juga sempat bahas di channelnya dia YouTube dia dari Dedika, dia juga sempat bilang bahwa dia itu lebih ke arah netral. Jadi bisa nggak kalau bisa kita mengikuti yang sesuai kita, misalkan kita maunya apa, misalkan kita bisanya tentang misalkan example kayak gue tentang film dan otomotif misalkan gitu kan, ya udah kita sesuai dengan media kita yang kita mampu segitu, ya sudah, jangan di ini ya, biarkan audiens yang memilih. Nah itu mungkin dari situ. Nah hampir sama juga kurang lebihnya pemikirannya dengan Kevin Hendrawan di channel YouTube dia, Kevin Hendrawan. Nah dan terutama si Dim sebenarnya kalau ini juga seru sih, cuman kemungkinan kalau kita bahas sekarang akan lebih lama juga. Tentang itu, Dim. Mereka subscribe itu karena ada diiming-imingkan sesuatu gitu loh. Nah itu, Jadi kalau menurut Skinny, mereka itu mau di-subscribe, ya karena memang mereka itu pengen tuh feel gitu loh. Maksudnya, gue tuh kreator. Lo subscribe gue karena lo seneng dengan hasil kreator gue, lo suka dengan hasil karya gue, gitu. Mereka lebih sebegitu, bukan karena ada diiming-imingkan sesuatu gitu loh. Gue nggak mau menyebutkan lah, tapi setidaknya kalian penonton tahu lah siapa maksud gue di sini yang mengiming-imingkan sesuatu. Bukan berarti orang tidak boleh, bukan berarti tidak boleh mengasih sesuatu ya. Beda. Maksud gue tuh ini bukan bukan sesuatunya tuh bukan untuk menaikkan pam apa segala macam, tapi maksud gue boleh lo mengiming-imingkan sesuatu tapi mungkin ada tempatnya atau apa segala macam gitu. Jadi itulah ya juga yang dibahas salah satunya di Kesekini dan mengapa mereka live gitu loh. Salah satunya itu yang mereka bahas sih. Dan itu dari perspektif gue itu, dan sayang sih sejujurnya karena kan ya mau bagaimana lagi, memang dia kontennya itu mungkin udah nggak bisa diterima oleh audiens sekarang, yang balik lagi yang gue bilang tadi, audiens yang dulunya misalkan example dulunya yang dia banyak waktu senggang, terus sekarang dia jadi sibuk, terus juga ditimpa lagi dengan audiens baru yang ditimpa dengan audiens baru yang benar-benar literally baru, terus juga audiens TV pindah ke YouTube dikarenakan fansem artis favorit mereka pindah ke YouTube. Jadi akhirnya mereka ketimpa, dan konten-konten itulah yang akhirnya tuh sudah tanda kutip tidak berlaku lagi dan tegas oleh, bisa dibilang zaman sih ya. Teman ya enggak juga, maksud gue ya gitulah. Jadi gitu Dim. Jadi itu dari perspektif gue. Jadi ya itulah keputusannya Skin Indonesia untuk live dari YouTube. Ya gue menghormati aja sih, cuman menyayangkan iya, gitu aja sih. Nah, nih itu perlu diambil juga ya dari statement Kajo yang sekarang apa? Penonton-penonton malah lebih reward shitty content. Ya. Malah yang sekarang udah bukan mendefinisikan YouTube. Ya benar. Nih, tadi disebutin gini loh. Kreator punya channel, di-subscribe buat apa? Respect yang dia sudah buat. Dan sekali lagi, bikin video bisa metode rendah. Metode rendah artinya iseng-iseng bikin dan udah tinggal minta pendapat mereka gimana. Kalau menengah berarti bos sedikitnya metode kayak bikin film. Ada produksi dan post-pro. Itu berarti ada skenario,
desain itu bisa dibikin kru, mau banyak atau sedikit. Ya. Pas proses, iya, pasti ada konflik dan lain-lain. Pas proses produksi, tinggal merapihkan. Mau rapi bagus atau reguler-reguler aja, itu dulu zaman susah payahnya. Mas sekarang kan kalau simple-simple, cuman sorry nih, gak hanya sekarang harus dibikin jadi simple, tapi kayak nih dari ini ya, Skinny Indo bubar karena kontennya ya bagi mereka udah gak relevan. Ya, Dan benar. sekarang pokoknya yang masih relevan itu vlogger-vlogger atau channel apalah yang masih terbaru dan subs Ya. terkecil. Kalau Mhm. udah dapat subs tergede dari 1 juta doang, itu udah jadi apa? Akses mereka bebas untuk menjadi kreator sombong. Dan OTW sombongnya ya itu yang selalu jadi excuses buat kreator subs sejuta giveaway. Tapi giveaway-nya dari mana? Bukan dari perusahaan-perusahaan resmi. Bukan. Sorry ya. Kalau gue kayak denger gini, toko HP ini terus tuh marketing dia menengah, menawarkan channel YouTube. Mau giveaway apa? Mau giveaway Android. Android yang Ya. speknya sekitar 2 giga, 3 giga. Kok jadi gue nggak apa-apa. Asal jangan jadi excuse. Kalau iya, udah gampang dibenci, atau udah tebak, haters ini bisa jadi banyak. Ya enggak. Artinya, kalau si kreator ini tetap jadi diri dia sendiri sampai seterusnya, mau pernah kena trouble atau enggak, dan lakukan giveaway, ini jangan everyday. Ya, sebulan sekali, kok bulan depan mau lagi, pilih sesuatu yang rendah. Kok mau tuh giveaway merchandise, nah merchandise masih better daripada kasih gadget, kasih apalagi mau yang lebih mahal, waduh, jangan. Tapi sekarang apa? Zaman-zaman giveaway. iPhone. Ya iPhone buat apa? Jadi ditandakan kayak ini loh. Kayak orang kalau udah dapat iPhone dari kreator, ya sudah susah payah ini loh, kreator acak komentar, pilih salah satu dan dia pemenangnya. Udah, penggunaannya adalah yaitu flex manapun dan bilang Ya. I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner. Ya Allah. Ya. Cuman walaupun iya, apakah kreator bisa main bohong? Bisa. Karena itu buat apa? Buat boost subscriber dia. Ya. Nggak hanya boost subscriber, boost trafficnya. Karena sekarang YouTube hitungnya itu berdasarkan traffic. Traffic, ya, Yang benar. rame itu, yang rame klik video, yang rame komentar, yang rame suka atau benci. Apakah kalian tetap bakal klik video itu lagi? Tetap. Buat apa? Buat kepo komentarnya doang. Yang bahkan top komennya adalah ya yang kayak gitu. Mau itu kalimat-kalimat giveaway sampai sebutin apa username IG kalian. Yang Ya. ya kalau kalian milih yang komen terbaru, ya udah isinya itu komentar-komentar benci semua. Dan itu yang lama-lama Kak Jo jadi kesel. Kayak kok mau pilih, maksudnya mendukung orang yang udah bikin video di YouTube dengan cara nyogok, bribing. Cuman bukan sogok kayak apa sih? Kayak preman sogok itu warga. Kalau misalnya kasih ini ke itu, tapi nyogoknya adalah ya manipulasi, ya. Padahal kalau zaman-zaman ya apa sih? Subscriber suka YouTuber, mau mereka support secara normal atau toksik. Kalau yang toksik kan berarti mudah dimanipulasi. Tapi kayaknya yang lebih sering itu umur-umur muda atau remaja. Dimanipulasinya misalnya gini, dia promo merchandise, terus langsung bilang beli merchandise, link di bio. Nih, itu kan udah biasa. Ya. Jadi mudah dimanipulasi, orang langsung klik merchandise-nya, langsung beli. Jadi bilang, ya jadi tanda bukti
buat tetap support lu. Padahal kan dulu zaman-zaman iya loh, untuk menarik perhatian audiens mending apa? Mending promo merchandise, terus kasih kalimat yang benar-benar bisa manipulasi subscriber gitu. Mau giveaway merch, sabi. Mana ya, jangan pakai cara-cara yang lewat komentar juga pakai kalimat ya begitu. Jadi ini kalau kreator kena trouble ya gimana cara perbaiki? Ya perbaiki tuh jangan bikin excuse mau beramal atau enggak. Ya beramal boleh, tapi jangan anggap bahwa itu jadi tanda excuse untuk perbaiki etika kreator habis kena masalah. Ya enggak, yang lebih enak itu adalah bikin klarifikasi. Ini klarifikasi udah biasa ada loh. Cuma ya weakness-nya adalah tidak akan mengaku kesalahannya walaupun dia bakal sebutin gue salah, saya salah, lalalalah gitu. Ya kan? Cuman ya tetap pasti yang bakal ada bisa jadi AdSense walaupun nyala dan disable. Dan nanti ke depannya apakah dia bakal bikin video lagi? Bikin lagi. Malah dengan tambahannya itu giveaway. Malah bukan giveaway merch, tapi apa? Hampir berhubungan dengan antara duit dan barang mahal. Like itu bakal jadi excuse, semuanya bakal dimaafkan. Salah arah. Aduh. Iya, ya begitu. Padahal zaman-zaman dulu kalau soal giveaway betul merch. Sign merch. Apakah YouTuber pertama pernah kasih giveaway itu gadget? Tarhaskim Indonesia ini misalnya giveaway PS4 mereka karena mereka udah punya banyak. Mereka udah lama offer PS4 dari hasil AdSense mereka. Ya udah kasih aja satu. Dan syaratnya apa? Bikin sesuatu yang kreatif, terserah. Yang bikin Tara Ars dan Gema amazed. Nah, menangnya itu. Terus kan saya itu mereka pernah disponsori nama Acer. Nah, kan waktu itu ada acara Acer Predator. Nah, ntar giveaway buat itu buat subscriber atau orang-orang apa? Acer Nitro. Caranya apa? Ada kompetisinya dari Acer dan Tara Skim Indonesia. Dan bakal dikasih laptopnya hanya buat satu. Itu masih nggak apa-apa loh giveaway begitu. Itu giveaway sehat kalau kata gue. Iya, giveaway sehat. Iya. Kenapa? Karena orang itu mendapatkan sesuatu, event apapun, laptop, PS4 dan segala macam handphone, membutuhkan effort gitu. Jadi lo nggak hanya tulis komen, nggak subscribe atau komen spam gitu kan, misalkan seperti itu. Enggak. Iya. Ini kita harus bikin sesuatu yang sebuah karya yang bisa dibilang masterpiece lah gitu loh. Bukan masterpiece, yang bisa amaze kreator. Iya, maksud gue itu ya. Salah gue. Chandra Leo pernah juga nggak sih disponsorin Asus terus bikin giveaway? Pernah nggak ya? Gue agak lupa kalau nggak salah. Sampai sekarang ini kan Chandra Leo masih disponsorin Asus dan kan kalau nggak salah pernah pasti. Deh. Dulu pernah apa enggak ya? Gue lupa. Ya pasti. Kalau kreator lain ya disponsorin nama itu produk gadget. Iya. Mau itu Asus, Acer dan lain-lain. Ya udah, boleh coba adain lomba giveaway dengan syarat apa? Create sesuatu yang bisa bikin kreatornya amaze. Itu yang lebih dari sehat. Tapi kalau giveaway dari apa? Dari endorsement yang nggak resmi, paling rendah, dan bisa jadi advantage kalau yang untung juga itu perusahaan lain itu. Ya. Malah udah pasti biar tetap berjalan ya
Misalnya lagi kena masalah, terus perbaiki, excuse-nya adalah pasti iya giveaway, giveaway, giveaway. Tapi bukan soal udah dikasih, habis dikasih, karena tetap bilang apa? Syarat untuk giveaway, komen, like, dan subscribe. Terutama follow. Artinya, angka audiens yang tertarik ikut lomba itu secara gampang, walaupun fix dikasih atau enggak, wush, naik. Iya, itulah. Itulah salah satu, itulah salah satu cara untuk menaikkan subscriber dengan cepat. Iya, Pak. Ini masih bingung ya, kalau sudah pernah ditemukan dapat subscriber, tapi secara subscriber bot, itu nggak tahu ya, ada beneran atau enggak. Maksudnya bisa boost subscribe kayak IG legal atau enggak, gitu. Iya, iya, iya. Ini masih kurang tahu ya. Hmm. Tapi ya itu, kalau boost subscribe, ya ada cara memanipulasi. Kalau yang luar kan, ya gue masih enak lihat yang luar, zaman 2017, 18. Cara manipulasi subscriber itu apa? Ya udah, misalnya desain merchandise yang kelihatan tertarik keren, terus promosi dengan cara buy my merch, buy my merch, buy my merch gitu. Mau itu Iya, bentuk lagu, mau itu di setiap vlog, ya udahlah itu masih nggak apa-apa. Mau itu merchandise-nya jualnya secara murah atau mahal, ya begitu sih. iya, iya, iya. Ya, Nah sekarang nih aduh, buat 2021 atau closing nanti 2020 ya, kondisi YouTube sekarang oke. gimana? Kan menarik nih, Dim, yang lo bahas bilang tadi untuk ke depannya. Kalau nggak salah gue dengar sempat ada desas-desus mau ada YouTube Iwan 2020. Benar nggak tuh? Iya, dan Nah, udah dibentuk ya kru-krunya, artinya mereka udah mulai praproduksi. ya. Karena memang kalau dihitung bulannya, sekarang bulan Juli, berarti memang mereka sudah harus mulai membuat pembuatan tim dan kru gitu loh. Habis itu pasti skenario, Ya, I floor know. plan, Ya, dan betul. lain-lain. Nggak apa-apa, berarti ini mereka punya head start. Nggak apa-apa lama. Terus nanti pasti bakal ada banyak reveal. Ya, tergantung akun-akun IG. Mau gini, nggak apa-apa nggak bocorin dikit. Kalau Hmm. proses YouTube Rewind udah mulai, ya udah. Orang nggak apa-apa tebak terus saja. Tebak aja siapa yang bakal terlibat atau enggak. Oke, Tapi iya. coba kalau dulu deh. Gimana? Ya di lo gimana ya? Perspektif gue, Apa yang maksudnya. apa yang bikin lu exciting YouTube Rewind 2020 dan comeback-nya Chandra Leo, Skinindo, terutama YouTuber lama lainnya untuk bikin. Oke, Terutama benar. interesting part-nya, Hmm. Nancy Judge terlibat. Karena dia Oke, satu-satunya YouTuber tua yang iya, dulu subs terkecil dan dia iya, mulai overrated secara bersih iya. 2018. Emang, iya, I know, ya. Oke, menarik ini. Menurut gue dan perspektif gue, kenapa gue amazed banget dengan YouTube Rewind 2020? Karena, sorry to say ya, dan gue jujur, ini di-create oleh orang-orang senior dan orang yang profesional. Bukan berarti tahun yang sebelumnya tidak profesional ya. Bukan, Ya, bukan begitu. Maksud gue gini, ada yang orang profesional, tapi ini ada orang yang lebih dari profesional. Makanya ada istilah di atas langit ada lagi langit atau apa ya, di atas sultan ada sultan lagi atau apalah. Pokoknya kayak gitulah ini. Nah, maksud gue itulah yang dimaksudkan dengan apa yang dibilang tadi itu. Ini di-create oleh orang profesional yang dimana orang profesional yang senior, which is kemungkinan isi-isinya adalah youtuber-youtuber senior yang
Itu yang gue harapkan selama ini dan sampai kapanpun gitu loh. Maksud gue, ataukah ini adalah the last YouTube Rewind yang di-create oleh channel Rio, atau the last YouTube Rewind bener-bener the last. Gue yang penting gue tunggu karya YouTube Rewind 2020. Itu sih kalau gue. Kayaknya YouTube Rewind 2020 yang gimana ya? Ini lebih sebutin ending. Ending buat apa? Ending yang udah mendefinisikan sebagai content creator untuk ini pembawaannya assemble. Jadi bukan assemble bersatu atau gimana. Assemble udah dikenal sebagai legend dan gue kayaknya lebih sebutin mereka sebagai YouTuber dinosaurus. Ya. Dinosaurus yang mereka ini dulu pernah jadi titan, tapi tak lama kemudian ya udah turun karena sudah dikalahkan oleh generasi-generasi baru. Tapi apakah dinosaurus bisa membuat sebuah comeback? Bisa. Yang penting bisa, tergantung aja letaknya di audiens gitu. Ya, jadi ya baik lagi ya yang seperti yang tadi kita bilang. Semua itu ya karena audiens gitu loh. So bukan berarti abis ini mereka tidak terkenal. Maybe bisa terkenal gitu loh. Bisa saja, maksud gue. Karena kan orang ketidaktahuan YouTuber Indonesia, khususnya di Indonesia, orang ketidaktahuan karena sudah terlalu saking banyaknya YouTuber, orang tidak mengetahui dah. Mungkin di YouTube itu adalah wadah untuk bersatunya lagi YouTuber Indonesia yang 2000 YouTuber senior maupun yang baru lah, intinya seperti itu. Yang ini kumpulannya adalah mereka semua yang mendefinisikan slogan lama YouTube, broadcast yourself. Oh iya, broadcast yourself, ya I know. Nah kalau sekarang sih udah nggak broadcast yourself lagi sih, Dims. Tapi ya udah, tambah bebas untuk ya kayak bisnis, kayak istilah acara televisi. Tapi ya it's okay lah, itu namanya penguasa bukan penguasa, algoritmanya mungkin akan berubah seperti itu atau gimana, tapi setidaknya ada perubahan gitu loh maksud gue. Jadi tidak udah nggak ya pokoknya gitulah. Terus ini penonton lama yang bakal ingat samanya. Iya, yang susah payah bikin YouTube Rewind yang terlibat semua kreator-kreator dinosaurus. Oh jelas. Bisakah kreator-kreator tapi apakah kreator terkini bakal terlibat? Dari Andovi, dia setuju ini mereka terlibat karena mau sudah bikin video di YouTube, terus juga tiba-tiba cepat terkenal, boleh terlibat. Tapi ini juga bergantung pada audiens, setuju atau nggak setuju. Dan tiba-tiba audiens baru yang baru megang YouTube, kenal YouTube Indonesia, terus bakal lihat YouTube Rewind awal sampai akhir, dan tiba-tiba nanti langsung sadar, lah kok kreator-kreator yang puluhan juta subscriber nggak masuk? Pasti mereka juga bakal keluarin kalimat-kalimat yang udah pasti kasar, benci-benci gitu-gitu. Iya. Tapi ya udah, pokoknya tunggu aja yang terlibat siapa, terus isinya lebih kemana, dan apakah ini bisa jadi pesan untuk semua. Terus, kalau Indonesia bisa ambil pesan itu dari 2021, bakal seimbang, berarti sudah dibagi antara YouTuber yang hanya mentingin fame, atau konten kreator yang benar-benar bikin konten, broadcast yourself, dan ya udah berani untuk nunjukin diri lu tuh siapa, bagusnya untuk apa, entertain, terus menarik perhatian audiens dengan cara-cara yang bersih. Terutama kalau mau cepet-cepet masuk ke YouTube,
jangan pentingin high quality. Pikirannya apa? Yang udah ada. Kalau mau dari rendah, handphone dan skill untuk edit. Kalau udah siapin yang ada, bisa itu laptop, kamera, mikrofon. Kunci utamanya apa? Skill dan timing. Itu. Iya. Ya kalau jadi kita berdua sini lebih apa? Mengomentari aja. Ya karena kita udah kayak penonton lama. Terus berarti udah apa sih? Udah Udah tau pelajari. lah kurang lebihnya, udah apa ya, udah paham lah Ya. gitu. Nah, ini ke depannya nih ya kan, kita kan kalau ngomong tuh jangan ke belakang mulu, aja ke depan. Ke depannya Harapan nih, ini deh. ke depannya nih YouTube menurut lo dari perspektif lo apa gitu? Kalau nggak ada kemajuan dan ntar nanti seleb-seleb bakal terus dominate, seleb-seleb TV, seleb-seleb IG, ya udah berarti istilahnya mereka udah dominate YouTube. Ya. Nah, dominate YouTube buat apa? Yang ada berarti berhasil membawa algoritma TV pindah ke YouTube dan berhasil menarik perhatian audiens, tapi mencampurkan cara orang menghasilkan duit gak hanya lewat AdSense, endorser, mau itu verified atau ya yang punya banyak apa sih, punya banyak kelas audiens yang beli produk itu dan lain-lainnya. Kayaknya berarti kita kembali lagi ke 2019 atau 20. Tapi kalau 2021 bisa atau enggak dari sini bisa ada salah satu kreator dan audiens ya misalnya bikin konten ya udah deh ada lucunya, ada isinya dan bisa ditinggalin pesan. Asal itu YouTube tidak ban videonya. Kan ini juga letaknya di YouTube gara-gara kebijakan mereka keluar lagi mengenai apa? Mengenai batasan umur. Karena dikit lagi YouTube bakal jadi apa? Bakal jadi brand dengan batasan umur kayak televisi. Kayak apapun harus PG, nggak boleh kasar, nggak boleh restricted dan lain-lain. Wah, nggak gitu juga. Masa berarti orang-orang kalau udah mulai tahap awal bikin video harus apa? Harus baca ini cara aman bikin video secara nggak kasar gitu-gitu. Berarti yang ada harus jiplak dikit algoritma Disney rated general audience atau rated PG. Ya nggak mungkin. Iya. Coba kasih aja bebas. Ya, kalau jadi YouTube ya, lama. Bahkan semua user-user aja udah komplain, nggak akan denger. Kalau ada kreator yang berani bikin, bisa out of the box, asal nggak kasar banget. Dan YouTube kayak nggak merhatiin, artinya nih orang berhak dapat AdSense. Ya udah, yang lain bakal bisa bikin. Yang penting pentingin di itu menarik perhatian audiens, cara mereka berpendapat gimana, dan kalau sudah terbagi yaitu ada yang netral, alay, toxic, sama yang paling kesel ini ya, yang berkomentar nge-mislike, nggak ada guna, aduh, ketarik. Duh, betapa keselnya gue langsung ketarik. Ya itulah buat penonton yang nge-mislike hanya kayak gini, lu masukin kata-kata pedes atau masukin quote, nanti edit matur suwun buat 500 like. Enggak. Mending lebih enak apa ya? Mending lebih enak tuh lihat netizen lain yang setuju
sama argumen lu. Itu masih nggak apa-apa. Mau lu balas balik, monggo. Mau lu pantengin aja, nggak apa-apa. Terus pikirin sendiri, misalnya ada yang nggak setuju, sampai bawa-bawa ya unsur sara atau dan lain-lain gitu. Ya Ya, udah, nggak usah, jangan mikirin sampai dalam gitu. oke. Ya sampai Kalau situ untuk episode awal kita berdua. ya, Ya ini baru start up kita berdua. iya, belum belum banyak lagi, belum semua anggota. Jadi sebenarnya gue ini buat semua anggota, tapi kan itu dia yang gue bilang tadi, gue balik lagi ya, setelah gue perhatikan, tidak semua orang tuh ternyata memperhatikan YouTube gitu loh. Cuman ya mereka taunya just a YouTube. Oh YouTube. Oh iya YouTube. Oh YouTuber yang itu ya, yang pokoknya YouTuber. Terus dia bilang, oh iya, lo jadi YouTuber ya, dapat AdSense dong. Nah gitu deh, AdSense itu yang membuat, oh itu dia perspektif apa pemikirannya berubah. Aduh, sampai gue juga sampai gue. Itulah YouTube itu yang mengubah semuanya, termasuk televisian yang tadinya. Jadi YouTuber itu akhirnya yang membuat orang itu yang mengetahui, yang tadinya nggak tahu YouTuber itu siapa dan YouTuber itu tidak menghasilkan uang. Ternyata YouTuber itu menghasilkan uang gitu loh dari AdSense itu. Nah, jadi untuk konten kali ini segitu aja dulu. Ini gue nggak tahu udah berapa lama. So, thank you Dim udah mau join di podcast G5. Podcast Tapi G5 ini ya, Vision Production. Terus Terus, tapi ini awalnya kita mau namain konten ini apa, tapi enggak. Cuman kita tahu kok apa yang bisa menarik audiens, asal nggak usah pakai judul nama konten ini. Udah. oke. Untuk kali ini sekian dulu. Sebenarnya sih tadi gue mau nanya satu pertanyaan. Cepet aja Dim, singkat, padat dan jelas. Ya. Kalau lo disuruh pilih mau nonton YouTube, lo nonton YouTube tahun berapa? Di tahun Gua berapa nonton maksudnya? YouTube tahun lama atau kini? Bebas, anything. Mau tahun sekarang, mau tahun kapan. Pokoknya bebas. Gue milih ya masih relevan 2010. Oke, benar berarti. Anda YouTube, Anda penonton lama. Oke, Iya. nggak canda. Nggak, Nggak, kalau jadi gini ya, kalau kalau kalian oke, ini kalau alasannya apa kayak Dim? hilang Sebutin Dim, dikit aja Dim, mood, nggak usah banyak-banyak. ya. Kok kalian benar-benar daripada mau kayak nggak mau klik yang sampah-sampah, udah mundur aja lagi. Mau mundur lebih awal, boleh klik aja, nggak usah komentar, tonton. Terus mau Oke, kalian simpen, misalkan simpen, udah selesai. oke. Itu dari gue. Itu dari lo Dim. Kalau dari gue akan balik ke tahun 2015, jujur aja. Itu dimana gue mengenal pertama kali YouTube, dan gue itu adalah bersenangnya dan berketawa-tawa dengan channel Taas dan kru-krunya. Ya lu di Indonesia, gue semuanya. Ya Kalau kalau Indonesia kayaknya satu-satunya masih ya buat gue Taras Game Indonesia. ya karena jujur Dari aja gue itu tidak pernah nonton video PewDiePie dari awal dia bikin itu YouTube sampai sekarang. Jujur iya, aja, gue sama audiens juga gue ngomong, gue belum pernah nonton PewDiePie dari awal sampai sekarang. Alasannya adalah gue tahu PewDiePie karena memang gue tahu dia YouTuber. Tapi alasannya adalah gue kontennya itu gue kurang suka. Bukan, maksudnya ini dari diri gue ya, bukan berarti dia jelek, bagus. Tapi gue nya nggak suka. Bukan berarti kalau gue nggak suka
yang teman-teman G5 juga nggak suka. Teman-teman G5 gue suka, tapi gue tidak suka secara opini. Mungkin teman-teman gue yang lain kru lain kayak Riza dan segala macam, dan teman-teman yang Giju dan segala macam, mereka bilang pasti suka, atau dia nggak suka, atau dia tahu gitu loh. Jadi ini perspektif dari gue, opinions by me gitu loh. Jadi bedakan opini orang, opini pribadi sama opini orang lain. Jadi itu aja dari gue. Oke. Thank you Dim udah join di podcast kali ini. Kasih juga Gan. Oke, bisa nih kita. Tapi kedepannya apakah ada pembahasan lagi? Ada. Ya, akan ada pembahasan topik yang lebih menarik lagi dan lebih energik lagi, lebih mantap ya Dim ya. Tapi dari perspektif kita, iya, walaupun jelas, semua jelas, komentari jelas. channel udah bahas, nggak apa-apa bahas ulang. Tapi dari perspektif kita sendiri. Oke, kita makanya yang kayak tadi, kita nggak bahas doang, tapi kita mengembangkan itu jadi perspektif kita masing-masing. Perspektif gue dan perspektif Nadim itu udah. Itu aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Subscribe yang tombol merah di bawah. Klik aja. Pokoknya klik tombol subscribe. Terus juga share video ini ke siapapun lah. Ke gebetan, kayak ke temen lo, ke cem-ceman lo. Terserah deh. Pokoknya share video ini. Dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya, baik podcast maupun yang lainnya. See you on the next video. Bye.